Oke, lanjut. Nah, kan semakin jelas kalau gambaran yang terjadi di masa dulu, pada masa-masa orang yang dekat-dekat dengan Rasulullah, yang kehidupannya itu memiliki kedekatan Rasulullah, ini adalah hal yang normal. Sekarang aja kita kok melihatnya hal yang aneh, ya karena mungkin ya itu tadi kita tidak menjaga tradisi yang lama. Tapi bagi kita yang suka menjaga tradisi orang terdahulu, ya enggak, kita enggak aneh dengan hal itu. Kan kita kedatangan oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan kondisi ini aja, sehingga kegiatan yang kita lakukan itu dianggap kafir, dianggap bid'ah, kan gitu toh. Jelas kan? Semakin tampak jelas kalau kehidupannya normal senormal-normalnya. Yo nggarai kedatangan uang sing gak, aduh sembuh lah, gak ngerti lah. Padahal yo normal toh yo. Berlama-lama di kuburan. Cuman lek jare Gus Ba, lek wis lebih 3 dino iku tandane wong stres asline. Lah iku kan ceritanya Gus Bahak ketika berbicara dengan juru kunci ini kuburan. Oh, lah iki utange kakean iki. Lek utang 1 juta, 2 juta paling mek sedina 2 dino. Oh, lek sampai mes seminggu iki stres asline. Enggak, tapi itu adalah kejadian yang normal ngono lho. Mulai masa dulu lah kita merasa itu normal ya karena kita memang diajari seperti itu toh. Kita di Indonesia oleh ulama-ulama sudah diajari seperti itu. Ada ziarah Wali Songo, ada ziarah. Cuman ceritanya lek wis lebih toko 3 dino kok ono di kuburan iku jare iku wong stres iku. Lari dari kehidupan iku. Ya kita tidak perlu seperti itu. Artinya yang jelas itu normal, penting. Artinya mereka membangun hubungannya itu dengan manfil ardi. Ya kan, yarhamukum manfis sama, itu jelas-jelas kelakon. Sampai kepada yang meninggal itu perbuatannya masih dalam batas koridor normal. Artinya normal itu maksudnya ya biasa berkunjung, dolan, main, nyopo. Itu adalah hal normal. Coba sampean. Lu sekarang kadang kuburan dianggap sesuatu yang aneh. Kalau di Madura, kuburan itu hampir melekat dengan dekat rumahnya orang. Jadi kuburan itu kadang yo ngelewati permukiman biasa, gitu loh. Tidak ada di tempat yang terpisah jauh, ndak. Wis kumpul biasa. Kadang ono di wingking buri, ada di rumahnya rumah bagian belakang. Jadi kadang di mburine dapur itu ada makomnya keluarga. Ada yang seperti itu. Kalau di Madura nih. Ya. Kan? Apa? Wedi ya. Loh, lagi kan sampean sing nganggep iku aneh, ngono lho. Enggak ra sampean nganggep wong iku mati terus mari ngono dadi pocong. Enggak, aku iku sing wedi ngene lho. Ya, perkara kuburan jedame dhewe. Iku kan gampane pepeling sing gampane sing cukup nganggo awakmu kan kubur. Iya. Selesai dinali. Yo. Nah, posisi koyo ngono, khawatir dhewe iku malah sik gawe maksiat. Padahal posisi kubur sisuk kon bakal nempati iku ono ning ngarep moto ngono lho. Apa dosane enggak dilipat-lipatno ngono kan. Duh. Saiki jangan berbicara, jangan takut dengan hal itu. Lah Al-Qur'an sing wis dicekel iku malah firmane Gusti Allah. Iya kan? Ngono kadang ndek njero omah pangga ono koyo ngono. Iya. Lho Al-Qur'an lho gua. Iku jelas kalamullah iku, Pak. Artine lek ate ngomong mosok ya awakmu gak izin karo kuburan sik ngelakoni Mas. Lha saiki lho di omahmu ya wis ana Al-Qur'an, kadang ya ditulis ana ayat lho iku dawuh pangeran mosok ya tambah gak luwe izin. Wong itu ada artinya. Ya memang seperti itu sudah manusia gitu loh. Enggak, saya dalam hal ini itu cuman ingin menegaskan di sebagian kalangan masyarakat itu adalah sesuatu yang normal biasa. Artinya tidak menjadikan sesuatu itu terlalu jauh dari kalangan kita. Artinya kematian, kehidupan itu bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Karena kita melihat sebagian orang itu menganggap terlalu aneh sehingga sampai menyebabkan kita dikafirkan, kita dikufurkan. Itu toh yang pengen saya sampaikan.
duduk masalah izin karo gak izin apa kok dosa dilipat ganda enggak, yang penting tahrimul mayit itu masih ada gitu loh. Gitu, makanya kadang ya melekat, artinya tidak menjadi sesuatu yang terlalu menakutkan. Enggak ada yang perlu ditakutkan di dalam kuburan, itu udah ada lah. Apa wong memang itu malah pengingat paling baik, kok malah didadekno tempatnya kumpul jin, setan dan iblis. Oh piye? Ya ndak lah, biasa aja. Kan cuman beda alam ngono lho. Gampangane klaster perumahan lah ngono lho. Cuman berbeda, rumah yang beda ngono lho. Jadi normal lewat tengah bengi lah, lewat. Kalau di Madura itu banyak kita ketika mau masuk perkampungan kadang ngelewati makom dulu gitu loh. Mau masuk ke rumahnya orang kadang di depan halaman itu masih ada ada yang seperti itu ngelewati. Di Jember ini masih ada kok. Di Jember yo, di rumah keluarga saya itu mau masuk ke rumahnya itu ngelewati kuburan dulu. Ada berapa? Ada 1 2, ada sekitar 5 sampai 6 lah. Ngelewati kuburannya dhisik laki mlebu di omahe. Iya kan artinya kehidupan itu sudah normal gitu loh, kumpul karo kuburan itu normal ngono loh. Itu normal, ndak menjadi sesuatu yang tabu lah. Ya karena kita kedatangan tradisi yang belum mengenal kehidupan kita di Indonesia, akhirnya dianggap sesuatu itu adalah sesuatu yang tabu. Akhirnya orang yang melakukan hal seperti itu dianggap macam-macam. Padahal mulai pada zamannya Rasulullah, masa sahabat yang dekat-dekat, ya kan, koyo Umar bin Al-Aziz, ini kan normal tuh. Nekani mendatangi kuburannya anaknya, terus kemudian bicara, anakku, wahai anakku, engkau itu tumbuh dengan baik gitu loh. Engkau itu berkembang dengan soleh. Kamu itu bahagia dengan kelahiran kamu gitu loh. Dan yang paling aku senangi daripada dirimu itu ketika aku minta, engkau senantiasa memenuhi, senantiasa mentaati. Itu kan ndak ada kalimat doa, kan ndak ada di sana. Kan cuman sekedar bercerita toh, ngobrol toh. Iya kan? Coba, ayo ngobrol iku bos. Nah, artinya alam roh mereka itu sudah saling terpaut sehingga meskipun mereka itu meninggal ya tetap tidak ada kesedihan karena cuman dianggapnya beda alam gitu loh. Jelas ya? Oke, lanjut ya kan. Wa'an muslimah wa'an muslimah utawa maslamah. Kola maslamah iki berarti wedok lanang iki. Tapi jenenge maslamah iki. Lanang iki berarti. Meskipun ono tak marbutoe. Buktine nganggo kola kok. Ya. Wa'an maslamah lan den riwayatake saking maslamah. Kola ngucap sapa maslamah. Lama mata ing dalem arekalane mati sapa Abdul Malik ibni Umar. Abdul Malik kang dadi anake Ibnu Umar. Kasyafa buka sapa abuhu bapake Abdul Malik berarti Umar. An wajihi saking wajahe Abdul Malik. An wajihi saking wajahe Abdul Malik berarti membuka penutup wajahnya Abdul Malik. Waqala lan ngucap sinten abuhu. Rahimakallah, rahimaka mugi-mugi melasi ing sira sinten Allahu Allah. Ya bunaya do anak cilik ingsun. Faqat surirtu teman-teman bunga sapa ingsun bika tetemu kelawan sira. Yauma busyirtu bika, yauma busyirtu ing dalam dinane den senengke sapa ingsun bika kelawan sira. Walaqad umirtu lan teman-teman ngeramikno sapa ingsun. Ya, walaqad umirtu masruron. Walaqad umirtu lan teman-teman suwi-suwine umur ingsun. Masruron.
apa umirtu masruron ing wong kang bunga. Umirtu ngeramekno sapa ingsun. Ya kan? Umirtu teman-teman ngeramekno utawa ya ngeramekno. Masruron hale wong kang bunga. Masruron hale wong kang bunga bika kelawan sira. Wama anta alaya saatun wama lan ora ono anta utawi sira alaya munggue ingsun. Wama anta alaya apa wama anta alaya wama lan ora ono anta utawi sira alaya munggue ingsun saatan ing dalem wektu sedilo ana utawi ingsun iku ana utawi ingsun fiha ing dalem saah iku asaru min saati iku asaru luwe bunga min saati tinimbang saking wektu ingsun hadhihi tegese wektu iki amma wallahi ing kuntu amma wallahi anapun uta wallahi demi Allah ing kunta latanu abaka ilal jannah ing kunta lamun ono sapa sira ing kunta teman-teman ono sapa sira iku latadu yaktine bakal ngajak sapa sira abaka ing bapak sira ilal jannati maring swarga. Iku lek anak soleh iku iso nggawe seneng kaya ngene ya gak malah susah ditinggal mati. Itu hatinya orang yang nyambungi maring pangeran dan sadar betul dengan ilmunya Allah. Nah ini kata Mas Lama itu ketika Abdul Malik putra daripada Umar bin Abdul Aziz itu meninggal terus kemudian penutup kepalanya dibuka, justru dia berkata semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai anakku. Sungguh aku sangat bahagia bika dengan kelahiranmu lah. Jadi sungguh aku bahagia denganmu ketika engkau seperti halnya kebahagiaan ketika engkau dilahirkan, ya kan? Dan engkau senantiasa membuat diriku bahagia selama engkau hidup, ngono lah. Dan sungguh tidak ada waktu yang lebih baik, yang lebih membuat aku bahagia selain waktu ini. Ketika engkau mati, tidak ada yang lebih baik waktu yang membuat aku bahagia kecuali ini. Itu padahal sudah waktunya, sudah meninggal itu loh. Dibuka kepala itu mengatakan, selama hidup engkau bisa membuat aku bahagia. Cuman dari semua kehidupan yang telah kau buat aku bahagia, tidak ada kebahagiaan yang lebih baik dari waktu ini. Padahal meninggal loh ya putranya itu. Abdullah kan meninggal itu. Kenapa? Sungguh katanya, kata Ibnu Umar, sungguh demi Allah engkau nanti yang akan mengambil engkau nanti. Kenapa? Karena dengan kepergianmu hari ini engkau nanti yang akan memanggilku ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Jadi yang diingat bukan kematiannya, tapi justru itu adalah proses pertama kalau dia nanti akan dibukakan pintu surga oleh anaknya yang meninggal lebih dulu dari ayahnya. Kan enak, gak kangelan dek buka pintu surga, nanti anaknya yang akan mempersilahkan. Monggo bah, ini podo wong soleh bos, podo wong soleh bos, anake soleh bos. Lek anake melarat bos, utawa anake nggak teli bos, waduh koyoke susah lek awake dhewe iki bos. Dadi lek wis ketok anak iku wis seneng, wis apik penggaweane soleh, sudah yakin dia nanti yang akan membukakan pintu surga untuk kita. Seperti apa yang diyakini oleh Umar bin Abdul Aziz terhadap anaknya yang meninggal yaitu Abdul Malik. Iya, waduh enak iki gak perlu ngerepot-repot buka pintu surga. Engko anakku sing bakal buka. Wah, gak seneng piye sampean. Jadi kematian anaknya justru adalah hal yang membuat dirinya semakin bahagia, bukan meratap. Ini cara orang soleh memandang sebuah kematian dari keluarga, bukan meratap bos. Piye, mosok saya wis gak usah khawatir.
hal yang sudah terjadi, terjadilah, karena semua itu bagian dari takdir-takdir Allah. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika benar maka itu akan membuat kita bahagia, tapi ketika kita salah dalam menyikapi itu yang akan membuat kita itu sengsara. Nah, orang soleh lewat kitab Azkar ini mengajarkan kita bagaimana menyikapi kehidupan ini dengan benar, sehingga itu membuat diri kita itu bahagia. Cara menghadapinya. Jadi itu ya betul musibah dalam pandangan umum, tapi itu sebenarnya anugerah bagi kita ketika kita bisa bahagia dan menerima serta ridho akan apa yang sudah terjadi pada diri kita terkait dengan musibah kematian putra atau keluarga yang kita sayangi. Wah, ini keren nih Pak. Oke, lanjut. Iki cek akeh nih Bos. Jadi pengucapan berbelasungkawa iki cek akeh. Ya karena memang ini adalah sesuatu yang sulit toh. Kenapa kok sulit? Karena normalnya itu dianggap sebagai hari berkabung. Iya toh. Tapi kan di kitab Azkar tidak. Itu tidak dianggap sebagai hari berkabung. Itu harusnya adalah hari kebahagiaan bagi orang yang rela dan menerima atas kepergian orang yang dicintainya. Kenapa? Ya karena jelas surga nanti yang akan dibukakan. Makanya salah siji tanda-tandane kematiannya orang-orang yang soleh ketika yang ditinggalkan itu sedih, tapi kesedihannya itu bercampur dengan kerelaan. Bukan kesedihan yang bercampur dengan ratapan. Nah itu beda kan? Beda. Wong soleh cara nganggep kayak gitu. Nah mulai sekarang kita harus latihan. Karena normal menganggap sebuah kematian orang itu adalah musibah. Oke lanjut. Qala Abul Hasan. Qala dawuh sinten Abul Hasan Al-Mudaini. Qala ngucap sinten Abul Hasan Al-Mudaini. Dakhala manjing sapa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ala ibnihi ing atase anake Umar bin Abdul Aziz, berarti Abdul Malik, fi wajhihi ing dalam tingkah lorone ibnihi. Faqala moko nuli ngandani sinten Umar bin Abdul Aziz, ya bunaya do anak ingsun, kaifa. Oh ini sudah banyak dalam ceritanya menziarahi orang yang sakit, ya kan. Kaifa hale kaya apa tajidukan nemoni sapa sira ing awak sira. Nemoni sapa sira. Qala jawab sapa Ibnu. Ajiduni fil haqqi. Ajiduni nemoni sapa ingsun fil haqqi ing dalam tingkah bener. Fil haqqi ing dalam kebenaran. Wa qala njawab sapa Umar bin Abdul Aziz, ya bunaya do anak ingsun. Li antakuna drapun yen to ana sapa sira. Iku fi mizani ing dalam mizan ingsun. Fi mizani ing dalam timbangan ingsun. Iku ahabbu takuna antakuna sapa sira fi mizani ing dalam mizan ingsun. Fi mizani ing dalam mizan ingsun utawa timbangan ingsun iku ahabbu luwih demenake ing ilaya ing ingsun min an akuna saking yen to ana sapa ingsun iku fi mizanuka ing dalam timbangan sira. Gitu loh. Wahai anakku, ketika ditanya bagaimana kondisimu yang sekarang ini masih sakit? Bah, sudah betul, aku sudah ada dalam posisi benar. Oh, berarti sudah bah, tenang. Aku sudah ada dalam posisi yang benar. Artinya dia rela sudah menghadapi sakit yang menjelang kematian. Apa mendengar hal itu? Jawaban Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, sesungguhnya aku ada dalam timbanganmu itu lebih membuat diriku bahagia daripada engkau yang ada dalam tanggunganku. Gitu. Kok iso? Ya karena luwe enak. Anak sing wis soleh kan jelas. Sesuk lek anak lu soleh kan jelas. Besok anak yang soleh itu pasti akan membawa kita, akan menarik kita ke surganya Allah. Tapi kalau ayah yang meninggal duluan,
maka ayah itu tidak akan pernah bisa masuk surganya Allah sebelum selesai pertanggungjawaban pendidikan terhadap anak. Kan gitu. Itu kalimatnya. Sungguh aku berada dalam tanggunganmu, ada dalam timbanganmu, timbangan amal maksudnya. Itu lebih membuat aku bahagia daripada engkau yang ada dalam beban timbangan amalku. Itu kata Sayyidina, kata Umar bin Abdul Aziz. Faqala faqala makonulin jawab sinten ibnihi, ya abati, do bapak ingsun, li ayyakuna ma tuhibbu ahabbu ilayya min ayyakuna ma uhibbu. Ya abati, do bapak ingsun, li ayyakuna drapun ono apa ma perkara tabu kang demen panjenengan ing ma iku ahabbu luwih demenake apa ma ilayya maring ingsun min ayyakuna saking yen to ono apa ma perkara uhibbu kang demen sapa ingsun. Oh, kalau begitu ayahku, apa yang membuat kamu bahagia itu justru akan membuat aku lebih bahagia akan sesuatu yang telah engkau bahagia. Pak, lek sampean seneng karo perkara iku, aku yo cek senenge, Pak. Gitu loh. Pak, lek sampean seneng kaya ngono, aku malah luwih seneng. Artinya, ayah, kalau engkau bisa bahagia dengan kepergianku, maka aku justru lebih senang melihat kebahagiaanmu. Gampangane ngono, Bos. Wah, ini adalah ceritanya orang yang menjelang kematian saling berbahagia antara yang akan pergi dengan orang yang akan ditinggalkan. Iki berarti mendidiknya yo hebat, Bos. Anaknya yo dialimno tenan, Bos. Anaknya yo disolehno tenan, Bos. Orang ngomong anakku ojo mati dhisik yo sehat dhisik. Ora kaya ngono iki, Bos. Ora kaya ngono. Nak piye kondisimu? Insyaallah aku wis apik ya. Jarno wis tinggalno. Sampean lilo tenang. Aku beres ngadepi alam kubur. Oh ya wis nak, lek koyo ngono. Aku luwih seneng lek wis awakmu beres ngadepi alam kubur ngono. Lho itu kebahagiaan. Lho lek anak iso koyo ngono kan berarti soleh. Yakin karo rahmate pangeran. Makanya berbahagialah, mending kita bahagia karena rahmat Allah itu tidak akan pernah terputus. Karena orang yang senantiasa yakin akan kebaikan Allah, mereka tidak akan pernah susah. Ndak akan pernah susah, Bos. Wis to mending yakin karo murahi pangeran. Karena kenyataannya yang kita lihat, Allah itu betul-betul Rahman dan Rahim. Sepiro sih susahe sampean sih? Sepiro sih susahe sampean? Kan tidak pernah mengalahkan keanugerah kebaikan yang telah Allah berikan toh. Sampean punya hutang besar, punya hutang banyak, punya musibah besar, tapi lu sampean tetap diparing sehat, tetap diparing iso mangan. Loh itu bukan anugerah yang tidak besar, itu anugerah yang sangat besar dan lebih besar daripada kesusahan yang sampean alami. Nah, ingat itu loh. Ingat kemurahan Allah yang tidak pernah terputus-putus, sehingga kita yakin kalau semua kejelekan kita itu akan diberi ampunan oleh Allah ketika kita terus berhusnudzon kepada Allah. Lho iki husnudzone dek marengeran iki kuwede iki berarti. Sehingga dia lupa akan dosa-dosanya. Yang dia ingat itu hanya keyakinan kalau Allah itu senantiasa akan mengampuninya. Sehingga dia tenang menghadapi kematian, termasuk dia bisa menenangkan keluarga yang akan ditinggalkan. Coba Bah, lek sampean seneng, Bah, dalam kondisiku yang sudah baik seperti ini, artinya sudah rela menghadapi kematian dengan posisi sakit, maka itu adalah hal yang lebih membuat aku bahagia. Wis Bah, pokoknya sampean seneng, insyaallah aku lebih seneng. Wah, ini keren, Bos. Keren. Pantes diriwayatno berulang-ulang. Ya karena memang dahsyat, tidak semua orang itu bisa mengalami kondisi seperti ini. Mulai dari tadi riwayatnya tentang Umar bin Abdul Aziz dan putranya Abdullah. Nanti bolehlah cari sejarahnya. Kok kayaknya menarik ini. Dua putra dan anak dan orang tua yang saling menyatu dalam keimanan. Oke, lanjut.
Kang. Wis Iya. ya, Kang. Siraku abot. Oke. Berarti An Juwairiyah ya. Nggih, siap. Enjing maling nggih. Oke. Tetepan, Kang. Wa an Juwair ibn Asma an Ammah wallahu a'lam bisawab li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa na khususan li muallif hadzal kitab Syekh al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid dunya wal akhirah wa li jamil ala fil Indonesia li jamil ala fid dunya radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin innallaha ta'ala yahmina bihim ayati ma yumdina bimadadi ma yanfa'na bi barakati man wari masrari ma'lumin fid dunya wal akhirah laqad hajatina min hajji dunya al akhirah asallallahu maqasidana yassarallahu umurana umur dunya al akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.